Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Inspirasi firman Tuhan kali ini datang dari Efesus pasal 4 ayat 19. Efesus 4 ayat 19 berkata, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saudara, pernahkah Anda bertemu dengan seorang yang hidupnya hancur lebur? Dan kalau kita tanyakan kepada orang itu, mengapa hal itu bisa terjadi? Maka seringkali mereka menjawab, Tuhan mengizinkan semua ini aku alami. Dengan perkataan itu, ia ingin menempatkan Tuhan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas apa yang dia alami. Namun jika kita jujur saudaraku, seringkali berbagai-bagai masalah yang menimpa hidup kita, bahkan yang membuat hidup kita hancur, bukan karena Tuhan yang mengizinkan atau karena pekerjaan kuasa gelap, melainkan karena kita yang tidak bisa mengendalikan hidup kita sedemikian rupa, sehingga kita dicobai oleh keinginan-keinginan kita sendiri. Dengan membebaskan segala keinginan dan nafsu duniawi, sebenarnya kita sedang menggali kubur kita sendiri. Reinhard III adalah adipati abad ke-14 di negara yang sekarang bernama Belgia. Dia amat tambun. Dalam suatu revolusi, Reinhard III ditangkap oleh adiknya sendiri dan dipenjarakan di sebuah ruang khusus. Ruang ini tidak memiliki teralai besi di jendelanya dan tidak ada kunci di pintunya. Mengapa dia tidak bisa keluar dari penjara itu? Padahal tidak ada teralai besi yang menghalangi atau pintu yang mengunci penjaranya. Ternyata pintu itu dibuat lebih kecil dari ukuran badannya yang tambun, sehingga Reinhard III tidak dapat keluar dari pintu itu. Namun demikian, masih ada harapan sesungguhnya. Jika dia dapat menurunkan berat badannya, ia dapat bebas. Tidak hanya bebas, adiknya bahkan menawarkan akan mengembalikan gelarnya dan semua kekayaannya segera setelah ia keluar dari tahanan. Namun Reinhard III tidak bisa menguasai hawa nafsunya dalam hal makan dan minum. Karena itu setiap hari ia dikirimi makanan yang enak-enak yang menyebabkan berat badannya makin bertambah besar. Reinhard III terpenjara dan mati oleh keinginan dan nafsunya sendiri. Saudaraku, dalam hidup ini kita juga seringkali melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Reinhard III tersebut. Ada begitu banyak masalah yang terjadi dalam hidup kita, bukan karena salah siapa-siapa, seringkali karena keteledoran kita sendiri dan karena kita tidak mampu mengendalikan diri kita sedemikian rupa atas keinginan-keinginan dan nafsu-nafsu duniawi yang memenuhi kita. Akibatnya kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan yang akhirnya membawa hidup kita ke dalam bencana dan kehancuran. Seperti yang dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 19 tersebut di atas. Dikatakan perasaan mereka telah tumpul, dan karena itu mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu
dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi saudara-saudara, karena perasaan kita tidak lagi peka kepada kehendak Allah, karena perasaan kita tidak lagi peka kepada kehendak Allah, makanya kita begitu mudah menyerahkan diri kepada hawa nafsu duniawi, yang pada akhirnya membawa kehancuran hidup kita. Melalui inspirasi firman Tuhan di atas, saudaraku, mari kita belajar menata hidup kita dengan bijaksana. Sebab hidup yang kita jalani adalah kesempatan yang sangat singkat untuk kita dapat memuliakan nama Tuhan di dunia ini. Anda dan saya tidak dipanggil untuk melakukan hal yang cemar, melainkan hal yang suci dan mulia. Mari kita introspeksi diri kita dan bertobat dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mulailah dengan hidup yang baru di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Allah sumber kasih karunia boleh menganugerahkan hikmat makrifat kepada kami, sehingga kami dapat menjalani hidup ini dengan takut dan gentar akan Tuhan selama kami menumpang di dunia ini. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk senantiasa taat dan setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils and snares, I have already come. 'Tis grace hath brought me safe thus far.
grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.